Halo, apa kabar semua? Semoga kalian sehat. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang sangat seru berjudul Rage. Bercerita tentang seorang mantan bos mafia paling disegani yang anaknya malah dihabisi oleh seseorang. Oke, tanpa berlama-lama kita gaskan saja ke ceritanya. Di awal film memperlihatkan seorang ayah yang sedang menjemput putrinya di sekolah menengah ke atas. Diberitahu kalau pria ini bernama Paul yang merupakan seorang pengusaha sukses. Terungkap fakta sebelum menjadi pengusaha, dulunya Paul ini merupakan bos mafia paling disegani di Amerika. Namun sekarang ia memilih untuk bertobat dan menafkahi keluarganya dengan cara yang halal. Ketika di tengah perjalanan akan pulang ke rumah, putri Paul yang ternyata bernama Anna meminta izin karena ada dua teman laki-lakinya yang akan main ke rumah nanti malam. Anna juga bercerita kalau salah satu teman laki-lakinya itu ada yang menyukai dirinya, yaitu seorang pria bernama Mike. Mendengar itu semua, Paul pun membolehkan kedua teman Anna main ke rumah asalkan jangan macam-macam. Setelah mengantarkan Anna pulang, Paul mengunjungi sebuah kafe karena ia mempunyai janji dengan dua sahabatnya di kafe tersebut. Sesampainya di sana, ini dia dua sahabat Paul yang bernama Ken dan Francis. Diberitahu kalau Ken dan Francis ini dulunya adalah tangan kanan Paul saat ia masih menjadi bos mafia. Namun karena Paul bertobat, mereka berdua pun ikut bertobat. Di sini Paul mengatakan kalau dirinya akan menyewa kafe ini yaitu untuk merayakan pesta ulang tahun Anna putrinya. Ken yang ternyata pemilik kafe tersebut tentu ia pun sangat senang dan ia tidak akan menyewakan kafenya untuk Paul melainkan menggratiskannya. Mendengar hal tersebut, Paul pun berterima kasih hingga mereka lanjut mengobrol. Sore harinya, Paul mendatangi acara peresmian bisnisnya. Di sini, Paul langsung memberikan sambutan dan berterima kasih untuk seluruh investor yang telah terlibat. Beberapa jam kemudian, Paul mengajak istrinya agar menemaninya makan malam, karena ada beberapa investor yang mengundang Paul untuk makan malam. Ketika sang istri masih berdandan, Paul mendatangi Anna di ruang tamu dan ternyata di sana sudah ada dua teman laki-lakinya yang salah satunya adalah Mike. Paul yang mengetahui kalau Mike menyukai Anna, ia pun memanggilnya untuk mengobrol empat mata. Di sini Paul menanyakan apakah Mike seorang pecandu atau gangster, karena jika iya maka Paul tidak akan membiarkan Anna dekat dengan Mike. Mike pun bersumpah kalau dirinya adalah laki-laki baik dan tidak pernah menyentuh barang haram. Mendengar itu semua, Paul menjadi lega dan meminta Mike agar selalu menjaga Anna. Hingga kemudian Paul dan istrinya pun berangkat untuk makan malam. Beberapa jam kemudian ketika Paul sedang makan malam, tiba-tiba mereka kedatangan seorang detektif polisi. Di sini sedetektif memberitahu Paul dan istrinya kalau Anna putri mereka baru saja diculik oleh para perampok yang berniat merampok rumah Paul. Mendengar hal tersebut dengan cepat, Paul langsung pulang ke rumahnya. Sesampainya di sana terlihat sudah banyak polisi yang sedang mengolah TKP dan juga Mike beserta temannya yang babak belur. Si detektif berasumsi kalau komplotan perampok itu bukanlah perampok sungguhan, melainkan sengaja ingin menculik Anna. Hal itu bisa dibuktikan karena tidak ada satupun barang di rumah Paul yang hilang. Paul pun menjadi bingung atas siapakah orang yang berani melakukan ini kepadanya. Si detektif kembali mengatakan kalau semua ini bisa saja dilakukan oleh musuh Paul di masa lalu. Karena bagaimanapun juga Paul adalah mantan bos mafia besar. Namun si detektif meminta Paul agar tetap tenang, karena dirinya beserta tim akan semaksimal mungkin mencari Anna dan menangkap para penculiknya. Pete, I'm out of the game, you know that. This is my daughter. We'll find her. You better. Setelah si detektif pergi, sang istri terus menyalahkan Paul karena semua ini gara-gara Paul yang merupakan mantan bos mafia. Paul yang merasa bersalah, akhirnya ia pun akan turun langsung untuk mencari Anna dan berjanji kepada sang istri akan segera membawa Anna pulang apapun resikonya. Pagi harinya terlihat Paul yang sedang bersiap untuk mencari Anna. Sebelum berangkat, Paul berpesan kepada sang istri agar tidak keluar karena di sini ia akan dijaga oleh beberapa polisi anak buah si detektif. Langkah pertama Paul yaitu mendatangi rumah Mike untuk menanyakan ciri-ciri penculik yang membawa Anna. Namun sayangnya di sini Mike tidak bisa mengingat semua itu karena ia masih shock dengan kejadian semalam. Setelah itu Paul mendatangi kedua sahabatnya yaitu Ken dan juga Francis. Di sini Paul langsung meminta bantuan mereka untuk menemukan Anna dan menghabisi para penculiknya. Ken dan Francis tentu bersedia membantu Paul hingga mereka pun langsung mengatur strategi. Beberapa jam kemudian, Francis dan Ken mendatangi seorang ketua perampok untuk menanyakan siapa yang telah menculik putri Paul. Orang tersebut berusaha meyakinkan Francis dan Ken kalau ia tidak tahu tentang penculikan tersebut. Ia juga mengatakan hanya orang bodoh yang berani mengusik Paul. Bahkan ketika pacar orang ini disiksa, ia tetap mengatakan tidak tahu karena memang kenyataannya ia sama sekali tidak tahu tentang penculikan tersebut. Esok harinya ada seseorang yang sedang jogging tak sengaja melihat mayat di bawah jembatan. Saat itu juga orang tersebut langsung melaporkannya kepada polisi. Di sisi lain, Francis dan Ken mengatakan kepada Paul kalau mereka masih belum menemukan petunjuk. Padahal hampir beberapa mafia di kota ini sudah mereka sambangi.
Saat Paul hendak pulang, polisi yang ditugaskan untuk terus mengawasi Paul mengatakan kalau anak-anaknya telah ditemukan tewas. Paul yang melihat Anna sudah terkujur kaku tentu tak kuasa menahan kesedihannya. Saat Anna dikebumikan, terlihat banyak rekan-rekan Anna dan Paul yang juga hadir di sana. Termasuk seorang bos mafia sahabat Paul dulu yang bernama Frank. Setelah pemakaman selesai, Paul dan Frank menyempatkan mengobrol berdua. Di sini, Frank mengingatkan Paul untuk tidak melakukan perbuatan di jalur hukum. Mengingat Paul sudah menjadi orang baik dengan karir yang sangat cemerlang. Frank juga mengatakan kalau Paul harus mempercayakan kasus anaknya kepada polisi. I'm asking you, don't let it go away, Pauline. Hey, I'm not finished. Sit down. Of course. Esok harinya terlihat Paul sedang berkumpul dengan Francis dan Ken untuk membahas tentang siapa yang telah menghabisi anak Paul. Di sini Ken menganggap kematian Anna ada hubungannya dengan dosa mereka 20 tahun yang lalu, yaitu mereka telah merampok adik dari ketua mafia Rusia lalu menghabisinya. Namun Paul menyangkal hal itu karena saat kejadian tidak ada satupun saksi yang melihat kejahatan mereka. We did everything right. Di balik itu, si detektif diberitahu oleh anak buahnya kalau hasil uji balistik menerangkan Anna ditembak menggunakan pistol Soviet berjenis Tukarev. Yang mana pistol tersebut ada hubungannya dengan keluarga Chernov, yaitu bos mafia Rusia yang adiknya dihabisi oleh Paul dan kedua temannya. I mean, look at this. Irish mob. Well, it gets worse. It's tied to the Chernov family. Esok harinya, Ken mendatangi rumah Paul untuk memberitahu uji balistik yang telah ditemukan polisi. Yang mana Anna telah dihabisi menggunakan pistol Tukarev TT-33. Paul sendiri tahu kalau pistol tersebut sering digunakan oleh para mafia Rusia. Dan kini Paul menganggap kalau yang telah berbuat jahat kepada anaknya adalah Chernov atas motif balas dendam. Saat itu juga Paul mengajak Ken untuk menjemput Francis. Kemudian mereka bertiga pergi ke salah satu bar milik Chernov. Di sana mereka membantai orang-orang Rusia yang merupakan anak buah Chernov hingga satu persatu dari mereka berhasil dihabisi. Ketika Paul sudah berada di rumah, ia langsung menyuruh istrinya pergi keluar kota sampai keadaan aman. Sang istri bertanya apakah ini belum berakhir. Paul menjawab kalau semua ini baru saja dimulai. Siang harinya mereka yang belum mendapat respon apapun dari Chernov berencana mendatangi supir pribadi adik Chernov dulu. Francis yang berhasil mendapatkan info tentang keberadaan supir tersebut langsung tancap gas ke sana. Sesampainya di tujuan, Paul menyuruh kedua temannya tetap di mobil sementara dirinya yang akan masuk ke dalam. Namun saat bertemu, si supir yang ketakutan memilih kabur dari tempat tersebut. Francis yang melihat targetnya berlari langsung menembakkan pistolnya beberapa kali. Padahal orang itu adalah saksi kunci untuk mengetahui siapa pelaku yang telah menghabisi Anna. Sementara Paul terus mengejar orang tersebut hingga pada akhirnya orang itu berhasil terpojokkan. Di sini Paul mengatakan kalau ialah yang telah merampok adik Chernov 20 tahun yang lalu. Mendengar hal itu, orang itu pun berkata karena ulah Paul, ia harus mendapatkan siksaan dari Chernov karena Chernov menganggap kalau ialah yang telah merampok adiknya. Kemudian Paul bertanya apakah Chernov terlibat dengan kematian anaknya. Belum sempat menjawab, orang itu ternyata sudah koat karena sebelumnya tertembak oleh Francis. Esok paginya saat Paul sedang di warkop, tiba-tiba ia dihampiri oleh si detektif. Di sana ia mengatakan kepada Paul apapun yang Paul lakukan, hal itu tidak akan membuat anaknya kembali hidup. Si detektif juga mengancam jika Paul dan dua temannya masih terus membrutal, ia tidak akan segan-segan menangkapnya. Namun nampaknya Paul tidak peduli dengan ancaman tersebut. Malam harinya Paul dan kedua temannya mendatangi tempat bisnis obat terlarang milik Chernov. Di sana mereka membantai kembali anak buah Chernov tanpa ampun. Hingga pada akhirnya mereka berhasil menghabisi semua anak buah Chernov yang ada di sana. Esok harinya para polisi mendatangi tempat pembantaian semalam. Si detektif sudah bisa menduga kalau ini dilakukan oleh Paul dan kedua temannya. Namun kali ini si detektif berterima kasih karena kebetulan orang-orang yang dibantai tersebut merupakan buronan polisi yang sangat sulit ditangkap. Di balik itu anak buah Chernov melapor kalau beberapa bisnis milik Chernov telah diacak-acak oleh beberapa orang. Bahkan banyak dari anak buahnya yang harus tewas mengenaskan. Mendengar pengaduan tersebut, Chernov bingung apa masalah mereka sampai berani mengganggu bisnisnya. Di sini Chernov juga langsung memerintahkan anak buahnya untuk segera menangkap mereka. Siang harinya terlihat beberapa anak buah Chernov mendatangi bar milik Ken. Ken yang melihat hal itu langsung menghubungi Paul lalu mengatakan kalau dirinya kedatangan anak buah Chernov. Paul yang mendengar hal itu, ia juga langsung menghubungi Francis, namun sayangnya Francis tidak mau mengangkat teleponnya. Sementara itu Ken berusaha melawan mereka hingga Ken harus berduel dengan salah satu tangan kanan Chernov. Namun sayangnya di sini Ken tidak mampu melawan mereka sendirian. Tak lama datanglah Paul ke tempat bar milik Ken.
Di sini ia sempat melihat anak buah Chernov yang tengah memasukkan Ken ke dalam bagasi mobil. Dengan sigap, Paul berusaha mengejar mereka sehingga terjadi aksi kejar-kejaran. Namun sayangnya aksi kejar-kejaran itu memancing kedatangan para polisi, sehingga dalam pengejaran itu Paul dihentikan oleh para polisi tersebut. Anak buah Chernov sendiri berhasil kabur dengan menculik Ken. Di sini si detektif mengatakan kalau ia akan melepaskan Paul. Diketahui kalau di masa lalunya Paul pernah menyelamatkan nyawa si detektif. Ia juga berterima kasih karena yang sedang Paul lawan adalah target kepolisian, yang artinya aksi brutal Paul cukup menguntungkan untuk para polisi. Top priority. Bullshit. What's it back? What do you want? Di balik itu, Ken terus disiksa oleh Chernov. Chernov bertanya apa motif Ken dan kedua temannya yang telah berani mengusik bisnis miliknya. Di sini Ken memilih diam sehingga Chernov terus menyiksanya. Let me explain things. How's your blood feeling? Hingga Ken yang sudah tidak tahan lagi dengan siksaan itu, ia mengatakan semua itu terjadi karena Chernov telah membunuh anak Paul, yaitu Anna. Chernov sedikit terkejut karena ia sama sekali tidak pernah menghabisi anak Paul, mengingat ia tidak mempunyai masalah apapun dengan Paul. Di sini Chernov bertanya lagi apa alasan kalian menuduhnya. Ken menjawab kalau mereka telah merampok dan menghabisi adik Chernov 20 tahun yang lalu sehingga mereka menganggap kalau Chernov ingin balas dendam. Mendengar pengakuan itu, Chernov sangat marah karena ia baru tahu kalau mereka lah yang telah menghabisi adiknya. Setelah itu, Chernov menyuruh anak buahnya untuk menghubungi Frank, si bos mafia, sahabat Paul, karena 20 tahun yang lalu mereka masih sering bekerja sama dengan Frank. Di sisi lain, Paul mendatangi Francis yang ternyata saat itu Francis sedang bersama wanita panggilan. Di sini Paul kecewa karena saat Francis dibutuhkan, ia malah asik dengan wanita dan tidak mau mengangkat panggilannya. Francis menjelaskan kalau dirinya butuh refreshing setelah apa yang mereka lakukan belakangan ini. Paul juga curiga kalau Francis telah mengkhianatinya, terlebih Francis malah menembak supir adik Chernov yang padahal ialah salah satu petunjuk mereka. Francis sendiri berusaha membantah semua tuduhan Paul. Namun Paul yang terus saja nyerocos membuat Francis emosi lalu meninjunya. Hingga tak sengaja Paul harus melukai perut Francis yang membuatnya tewas seketika. Di balik itu, Frank dan Chernov bertemu di sebuah tempat. Chernov datang ke sana dengan membawa jasad Ken yang ternyata sudah mereka habisi. Di sini Chernov menjelaskan kalau Paul, Francis, dan Ken telah menghabisi adiknya 20 tahun yang lalu. Untuk itu ia meminta Frank tanggung jawab karena waktu itu Frank adalah rekan bisnis mereka. Frank yang merasa dirinya tidak terlibat dengan pembunuhan adik Chernov dulu tentu tidak akan mau bertanggung jawab hingga pada akhirnya mereka saling baku tembak. Sayangnya di sini Frank harus tewas di tangan Chernov. Malam harinya saat Paul hendak pulang ke rumah, ia teringat kembali dengan kejadian masa lalunya yang sedang menghabisi adik Chernov. Where is the key? Paul teringat kalau saat itu ia telah mengambil pistol milik adik Chernov yang kini ia selalu simpan di rumahnya. Saat sampai di rumah, Paul langsung mengecek pistol yang dulu ia ambil dari adik Chernov. Betapa terkejutnya Paul, ternyata pistol itu sudah digunakan seseorang karena cara menyimpannya terbalik. Paul juga menyadari kalau peluru di pistol ini sama persis dengan peluru yang digunakan menghabisi Anna, putrinya. Akhirnya Paul menyadari kalau pelaku yang menghabisi anaknya tak lain adalah kedua teman laki-laki Anna sendiri dan salah satunya adalah Mike. Tak lama Paul pun memancing Mike untuk bertemu di luar. Hingga saat bertemu, Paul langsung menginterogasinya. Di sini ia meminta Mike menceritakan apa yang telah ia lakukan kepada Anna dan akhirnya Mike mau menjelaskan semuanya. Pada malam itu mereka bertiga sedang mabuk hingga mereka berdua tertarik dengan cerita Anna mengenai ayahnya yang merupakan seorang bos mafia paling disegani pada waktu dulu. Anna juga menunjukkan kepada mereka barang-barang milik Paul dulu, yaitu salah satunya pistol milik adik Chernov. Setelah itu mereka bermain-main dengan pistol tersebut hingga tak sengaja Mike malah menembak Anna sampai koat. Saat itu Mike dan temannya yang sangat ketakutan memutuskan untuk membuang jasad Anna di bawah jembatan. Kemudian mereka juga membuat seolah-olah kejadian tersebut merupakan sebuah penyerangan serta penculikan dari kelompok mafia. Di sini Mike sudah pasrah jika Paul akan menghabisinya, mengingat Mike juga sangat merasa bersalah tentang apa yang telah terjadi. Apalagi Mike memang sangat mencintai Anna. Paul yang menyadari kalau hal tersebut merupakan sebuah kecelakaan, akhirnya ia mau mengampuni Mike lalu pergi meninggalkannya. Saat di rumah, Paul menghubungi istrinya untuk mengabari kalau semuanya telah selesai. Ia juga mengatakan permintaan maaf karena telah mengecewakan sang istri. I'm sorry I let you down. Ternyata Paul melakukan itu semua karena ia merasa bersalah telah membuat kedua sahabatnya tewas dan sebagai penebus dosanya yang pernah ia lakukan di masa lalu. Ditambah jika dirinya masih hidup, maka istrinya tidak akan pernah tenang dikarenakan kelompok Chernov pasti terus memburunya. Kemudian film pun tamat. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Semoga kalian dan keluarga selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Salam untuk semuanya dari Hampura.